Halo Sobat Road, kali ini kita balik lagi di episode keempat dari motor Matic besar versus Matic canggih. Masih bersama Direktur dari SB Motor Group, kokoh kesayangan kita semua, Coach Steven. Halo guys, nama gue Steven, gue Marketing Director dari SBW Motor Group. Dan hari ini kita berkesempatan ya mas, di episode yang sudah keempat. Dan untuk episode keempat kali ini ada saya, karena sebagai Direktur Teknik sementara, udah nggak Direktur Marketing dulu ya. Jadi hari ini nggak jualan. Oke guys, jadi hari ini kita punya privilege untuk melakukan suatu komparasi antara dua motor yang lagi hot, yaitu apa mas? NMAX 155 dan 155. Pastinya all new PCX 160. Iya, 160. Yes, pastinya gitu. guys. Jadi ini benar-benar pembahasan yang lagi seru, di mana meme-meme atau kita bilang semboyannya selalu adalah motor Matic besar itu adalah 160 cc, ya, di mana motor canggih itu connect smartphone. Dan hari ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi, dan pastinya stay tune terus di Road Ride. Sip. Oke guys, jadi sekarang saya dan Mas Irwan langsung mau lakukan bener-bener review yang lumayan mendalam. Kita harap terutama dari visual dan impresi ya Mas Irwan ya. Kita visual Pak, bandingin Pak. Oke, kita visual. Pertama sekarang teman-teman saya turun dulu dari motor ya. Oke. Dan sekarang yang saya pengen bahas pertama itu adalah filosofi dan konsep. Ya. Jadi pertama-tama sebagai dua Matic besar, pendiri Matic besar di Indonesia, mungkin ya, founder lah bahkan lah ya, founder ini mungkin salah satu yang strengthen atau menguatkan Maxi, motor-motor Maxi atau motor-motor kita bilang Matic besar. Matic besar. Oke, jadi guys pertama yang kita mau info dulu adalah di bagian atau filosofi dari Matic besar itu sendiri. Kalau di PCX gimana Mas Irwan, itu terkenal dengan yang namanya flat bar ya, kalau nggak salah ya namanya. Fat bar. Fat bar. Nah, bisa dijelasin Mas, fat bar itu gimana? Fat bar itu adalah desain yang menganut apa ya Pak? Ini kalau di Jepang nih dia sangat populer Pak. Sangat populer sekali, yaitu stang terbuka. Stang terbuka nih sob. Jadi ini adalah model kalau kita sebut fat bar nih Pak. Fat bar. Nah, sedangkan kalau di NMAX kita bisa sebut yang ketutup. Jadi ya ketutup. Jadi lebih sporty. Jadi lebih sporty. Karena jadi kita bisa bilang ya? close bar. Kenapa? Karena ini ya tertutup banget. Kita bisa lihat kalau di sini tertutupnya itu di bagian sini itu udah tidak seperti berbeda dengan PCX ya, yang stangnya kebuka, besinya kebuka gitu, kita kelihatan warna silvernya. Di sini semuanya tertutup oleh plastik tuh. Jadi semuanya ketutup. Ya benar, saya setuju. Jadi ngebikin suatu konsep di mana konsepnya itu adalah sports bike di dalam motor Matic. Ya, mirip moge-moge Matic mirip semua gitu ya. Ya, moge-moge Matic ya. Kalau kita bilang ya untuk PCX kan mungkin belum ada abang-abangannya ya. Kalau untuk NMAX sendiri kan dia ada T-Max lah contohnya, salah satu kakaknya gitu, di mana semuanya itu tertutup. Oke. Sip. Oke, yuk selanjutnya habis filosofinya dari Pak yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, kalau menurut kita Road Ride nih, setelah kita kemarin icip-icip, ternyata dia juga memiliki kepribadian yang berbeda. Yang pertama, kalau kalian suka yang elegan, elegan nih Pak. Elegan. Itu cantik, serba high tech, berwarna-warni. PCX adalah pilihan yang utama. Kalau untuk elegan. Nah, tapi kalau urusan sporty, tangguh gitu ya, NMAX yang pastinya pilihannya kenapa? Karena ya dia memang NMAX dengan sebutannya Maxi scooter ya. Itu memang harapannya sebetulnya adalah Matic besar atau Matic premium dengan nuansa sport. Ya, gitu. Oke, kita bisa lebih zoom lagi ke dalam. Kita mesti lihat dari lampu-lampunya, mungkin dari tampilan depan ya. Gitu. Itu yang pertama kita mau lihat. Nah, coba kita lihat nih Pak, depannya saya nyalain. Oke, sama-sama dinyalain sama Mas Irwan. Ini karena keadaan siang, jadi mungkin kita bilang bisa jadi kelihatan nggak kelihatan, tapi harap saya kelihatan. Wah gila, kameramennya keren. Kelihatan jadinya Mas Irwan. Itu kelihatan ya. Nah, jadi kira-kira dua-duanya sih sudah cakep sih Pak. Cuman memang lebih modern saya bilang yang PCX, karena dia hampir semuanya full LED. Sedangkan kalau untuk di NMAX sendiri ada satu poin yang belum LED, yaitu di bagian sennya ya, masih lampu sennya yang belum LED. Lampu sennya belum ya. Yes, benar. Nih kalau hazardnya kita cobain. Nah, dia kan ada, kalau ini memang masih lampu bohlam biasa. Nah, lalu kita sekarang ngebahas masalah tentang juga filosofi mesin. Di mana filosofi mesinnya itu kalau untuk di NMAX kita sebut yang selalu kita sebut adalah Blue Core dan VVA. Nah, jadi Blue Core dan VVA itu maksudnya adalah dia mesinnya dengan 150 cc tapi tetap efisien bahan bakar dengan torsi yang lebih maksimum juga. Jadi sedangkan di
Honda kita Honda tadi sebut namanya ESP Plus ya. Jadi sama juga dengan power yang lumayan tinggi, juga disertai dengan konsumsi bahan bakar yang lumayan memadai atau juga lumayan irit sebetulnya. Begitu. Lalu di NMAX nih ada SMG Pak, Smart Motor Generator. Yes benar, sedangkan kalau di Honda dia menggunakan ECG. Nah, itu sebetulnya sama, kita bilang masih lumayan kita bilang rata ya, jadi dua-duanya mesinnya itu masih halus. Ya, starternya halus. Gitu. Starternya halus. Oke, kita lanjut juga. Gimana Mas kalau electric power socket, kalau yang suka ngecas? Nah ini dia nih perbandingannya. Kalau untuk di PCX dulu ya, nih kita lihat PCX itu ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri juga. Nah, cuman Pak bedanya soketnya itu dia sudah berbentuk colokan USB. Colokan USB. Jadi langsung tuh. Tidak perlu memerlukan adaptor. Yes, kameramen bisa langsung lebih di zoom lagi. Tuh, jadi USB. Nah, sedangkan kalau di NMAX dia kayak ini Pak, kayak buat colokan masih yang seperti di mobil. Jadi kita harus sebetulnya masih diperlukan pembelian adaptornya ya. Iya. Adaptornya masih harus dibeli. Ada yang 100.000, ada yang 200.000 gitu. Ya, nah, jadi cuman itu tergantung sama budget teman-teman sendiri sebetulnya gitu. Kalau misalnya kita ngomong keawetan nih Pak. Nah, kalau menurut saya ya, keterbatasannya kalau misalnya kita tidak kita langsung pakai PCX adalah mungkin kita bisa kehilangan quick charge. Yes. Nah, karena dia arusnya kan pasti sudah default nih dari motornya. Sedangkan kalau dari NMAX, kalau dongle-nya itu sudah support quick charge ya mungkin pengisian dayanya lebih kecil. Sama kita masih belum tahu nih, atau mungkin Pak Steven ada insight awetan mana sih antara soket yang kayak rokok di mobil itu tuh, soket yang colok pakai dongle atau sudah langsung begini. Karena ini kalau rusak udah nggak bisa dipakai, tapi kalau ini dongle-nya rusak ganti dongle. Yes, benar. Tuh. Oke, next guys. Jadi setelah kita ngebahas soket, kita akan ngebahas lagi ini nih Mas. Mungkin riding position dulu sih sebetulnya. Nah, riding position seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Ini motor dua-duanya 11-12. Soal kenyamanan dua-duanya matic nyaman. Yes, ya. Tergantung dengan postur dan tinggi badan kalian. Jadi mungkin yang satu kita bisa lihat dari sini memang secara elegansi PCX di sini juga lebih lebar, kelihatannya lebih lebar juga. Sedangkan di NMAX juga itu sebetulnya lebih nyaman ya karena udah kebiasaan sportinya gitu. Nah, yang terpenting Pak, NMAX itu lebih ngangkang. Yes, bener, setuju banget, lebih ngangkang. Nih, kenapa lebih ngangkang? Tadi Mas Agung pas dia nyobain Pak, ini kalau posisi badan normal nih kakinya, ini dia karena dia terlihat lebih besar tuh karena bodinya memang gede. Iya. Sedangkan di PCX kalau kita lihat lebih kecil, jadi kaki bisa lebih rapat nih. Nah, jadi walaupun ini motor matic gede, pada saat kita naikin tuh lebih rapat Pak. Iya. Nah, lebih rapat nih, jadi kerasa kayak motor kecil. Oh, yes. Gitu. Kalau dari belakang 11-12 ya, karena memang bodinya sama-sama lebar. Itu. Apalagi Pak? Oke, next kita mau ngebahas sebetulnya di bagian ini Mas, di bagian tadi lampu sudah untuk, oh ya Mas, sebelum kalau lebih dalam tipe ya. Kalau untuk NMAX kan sekarang ada tiga tipe ya. Ada yang standar non ABS, connected dan yang connected ABS. Sedangkan kalau P6 itu ada dua tipe ya, yaitu yang non ABS dan ABS ya Mas ya. Lalu disertai ada yang hybrid juga kan kalau nggak salah. Ya, tapi itu kan mungkin kembali ya choices ya. Tipenya beda Pak. Tipenya jadi lebih beda ya. Motor hybrid itu. Kalau ini kita full bensin. Oke Mas, lalu kita ke belakang sekarang kita mau bahas tentang sub tank suspension. Nah, itu dia yang perbedaannya. Untuk di NMAX ini sudah memakai sub tank ini nih yang disebut sub tank nih. Jadi dia shocknya itu sudah ada pegasnya atau bahkan pelopor ya Mas Irwan ya, pelopor ya itu yang pertama kali ya dia dengan Aerox pada saat itu. Sedangkan di PCX dia standar benar biasa gitu. Dan apa ya, kalau dari sisi bentuk ya mungkin memang orang lebih suka yang ada subtanknya itu Pak, karena dia lebih kesannya memang lebih sporty kan. Oke, benar. Nah, gitu. Tapi tergantung selera juga Pak. Tergantung selera ya berarti ya. Untuk dan masalah tank bentuknya sama ya dua-duanya. Nah, untuk tempat duduk sendiri atau kita bilang seatnya 11-12 Pak. Hampir mirip kalau saya bisa lihat. Hampir mirip, tapi dengan bentuk yang lebih kaku itu ada di PCX. Iya, jadi gitu. Dia lebih ini ya, lebih kaku gitu ya, dan lebih runcing-runcing ya sebetulnya. Dan juga kalau licin-licinan nih Pak, kalau misalnya kita pakai celana bahan atau gimana,
lebih licin PCX kayaknya. Oh, berarti Mas Irwan kayaknya udah nyobain banget ya kemarin ya. Dua bahan yang berbeda, ya kan kemarin makanya kita udah jauh Pak makainya. Kita udah kemarin tim Road Ride for your info yang mungkin udah belum nonton episodenya bisa nonton episode sebelum ini, dimana kemarin lagi pada riding ke puncak ya teman-teman. Wih, gila Mas Agung. Sama Mas Agung sama blogger-blogger lainnya. Nah, lalu perbedaan yang kedua adalah dari kapasitas bagasi. Gitu. Nih Gung, kalau PCX itu 30 liter, kalau NMAX itu 24 liter. Artinya untuk helm full face itu muat di sini Pak. Sedangkan tanpa di harus dibalik. Tapi kalau di NMAX biasanya harus dibalik. Cuman kan namanya helm ya, kalau yang cakep, kalau dibalik kan lecet tuh Pak takutnya. Jadinya. Gitu. Oke, nextnya kita mau ngebahas handlebar switch. Handlebar switch control. Handlebar switch control itu adalah ini Pak. Nih kalau di NMAX, Mas Agung bisa di zoom, dia menyediakan akses kontrol penuh dari dashboard lewat handlebar. Oke, jadi di sini ada pencetannya, bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya kita nyalain tuh, set gitu kan. Nah ini sembari ngeliatin ke situ. Ini kalau misalnya saya pencet, nah dia informasi langsung berubah. Itu ya. Jadi artinya tanpa kita harus melepaskan tangan, kita sudah bisa men-setting menghidupkan, mematikan PCX. By ini juga. Ya, tapi kalau di PCX dia masih harus pencet. Secara mencet manual gitu. Jadi tangannya harus berpindah gitu. Nah, tombolnya ada di depan. Berpindah gitu. Kalau dari instrumen Pak, overly sama, cuman yang beda adalah ini paling krusial, yaitu untuk PCX klakson ada di atas. Di atasnya maksudnya. Sedangkan kalau di NMAX itu mirip dengan Moge Sportnya dia yang lain, itu posisi klakson ada di bawah. Nah, itu tuh yang membedakan, yang kayaknya kalau sobat-sobat Road Ride beli itu di antara kedua motor ini. Nah, itu udah pasti udah dua orang yang karakter yang berbeda banget tuh. Iya, kalau saya biasa pakai Aerox, saya kemarin ngelakson mencet-mencet begini ya Pak, ternyata sen yang saya pencet. Jadi selalu pasti menjadikan suatu kayak kita bilang blunder atau ketidakbiasaan. Iya, ketidakbiasaan. Nah, kalau misalnya yang biasanya Honda pakai NMAX pasti sering ngelakson. Yes. Padahal dia mau belok. Iya, bener. Tuh, seperti itu. Oke, dan poin terakhir kembali kita masih bahas feature ya Mas ya. Yang terakhir itu masalah itu ya, di mana Yamaha itu memiliki suatu fitur yang kita sebut dengan Y-Connect. Y-Connect atau bisa terkoneksi dengan HP. Nah, itu fitur canggih dari Yamaha dan baru ada di motor Maxi dari Yamaha sendiri, yaitu di All New NMAX dan di All New Aerox. Gitu. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bikin juga sama Mas Agung kan, bisa apa tuh? Lihat tahu posisi parkir motor. Jadi bukan live tracking ya, tapi kemarin gimana Mas Agung, pada saat handphonenya mati dia langsung nge-save otomatis ya. Nah, begitu motor mati, posisi langsung jalan. Terus ada konsumsi bahan bakar, lalu ada revnya juga. Kalau bosan dengan katanya dashboard mirip kalkulator Pak, itu tinggal tempelin handphone aja, itu udah cakep tuh. Tapi pakai HP. Ya, tapi pakainya HP coy. Pakai HP. Oke. Jadi untuk WhatsApp itu, sedangkan di PCX sendiri belum ada teknologi yang sebetulnya kelihatan sangat advance, yaitu menghubungkan handphone ke smartphone Anda ke motornya. Ya, gitu. Jadi mungkin itu ada. Ya, setelah ini kayak rasa pembahasan kita udah mulai lumayan clear ya sebetulnya. Lumayan clear, di mana kita udah mulai ngebahas hampir semua kelebihan dan kekurangan dari motor PCX maupun NMAX. Nah, gimana? Ada lagi secara detail? Kalau tidak ada, berarti kita ngomongin yang sekarang lagi hangat di perbincangan Pak, yaitu build quality dari kedua motor ini. Build quality juga lumayan penting Mas Irwan. Kenapa? Karena kita di Road Ride selalu mendapatkan pertanyaan dari konsumen-konsumen SBW sebetulnya ketika mereka membeli semua produk apapun lah di SBW Group. Itu build quality itu, Mas kok ini ada yang ringkih ya? Kok ada yang ini ya? Nah, itu jadi kita sekarang menjadikan suatu faktor atau suatu poin yang akan kita bahas di setiap impresi. Bener nggak? Iya, betul. Oke, langsung aja Mas. Kira-kira kita mulai dari PCX dulu. Sekarang disclaimer dulu nih Pak. Nih, dua motor ini adalah motor pinjaman pabrikan. Nah, jadi ibaratnya sudah dipakai lah ya gitu, lebih dari satu orang, jadi bukan motor yang baru dari dealer gitu kan. Nah, kemarin sempat gosipnya di buru Facebook Pak, ini yang saya penasaran adalah apa namanya, buntut PCX yang ngampleh. Oke, bahasanya Indonesia banget bro. Ngampleh, ternyata memang di sini kan Honda itu, ini kalau kalian lihat di bawah itu kan ada baut tuh.
untuk apa? Box. Yes. Untuk box. Ini yang copot Pak. Nih, yang ini bisa dicopot. Tapi ternyata sepertinya di ujung sini dia memang tidak klep mengunci itu. Jadi pada saat di grup Facebook, kalau kita angkat sedikit memang dia sudah terbuka. Nah, ini kayaknya memang desain dari sananya. Oke. Gitu, bukan cacat pabrik. Oke, berarti memang dari sananya ya, bukan cacat pabrik ya. Jadi pabrik. buat setiap konsumen Honda mungkin bisa dijadikan informasi baru tuh ya. Iya, informasi baru karena memang ini posisinya dia di ujungnya sebenarnya ada kayak kaitnya, cuman kaitnya itu tidak ngunci gitu. Jadi menguncinya mungkin nggak pakem lah bahasanya. Iya. Sedangkan ini ya, ini tadi kan Mas Irwan ya, ini tangan saya. Ya ini bisa diangkat-angkat iya, gitu. Iya gitu. Cuma kan sekarang konsumen itu semakin kritis Pak. Yes, gitu. Dia beli motor harus serba perfect. Ya kita udah ngeluarin duit ya, pasti semua konsumen pengen maunya perfect kan. Nah, terus kita lihat lagi Gung, kayak misalnya join-joinnya kalau untuk Honda, kita bilang bodinya tuh lebih tebal Pak. Nah, benar. Lebih bagus secara build ketebalan bodinya dibanding produk Honda sebelumnya. Tapi ya itu tadi memang kita lihat secara langsung ya kurang begitu halus di joinnya. Tuh, ini kayak gini terus di ujung sini kan kita. Yes. Nah, terus kayak gini juga nih. Dia memang ya namanya produk massal ya. 11-12 sih gitu nih. Tuh kan kayak gini. Dia memang secara build quality tapi overall oke lah saya. Tuh, terus ini juga saya nggak tahu ya, karena di Facebook tuh banyak grup saya nggak tahu sumbernya dari mana. Dia pencet-pencet, ada yang bunyi segala macam, tapi ya namanya juga build quality. Iya, namanya juga mungkin yang kayak gini bisa ya, diklaim ke dealernya gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di NMAX, ya memang NMAX sudah terkenal sampai kokoh banget ya, sampai kayak nggak ada ringkihan gitu loh gitu. Ya, nah ini kan lebih tebal, tapi finishingnya memang dia nih, Gung, kalau misalnya lu detailin nih sini mas kameranya, bagian-bagiannya memang lebih rapi. Bagiannya lebih rapi. Jadi dia tempelannya tuh kayak hampir sempurna. Ya. Semuanya sempurna banget, tempel dengan baik lah. Gitu. Nah, tapi NMAX juga bukannya tidak tercela nih Pak. Yes. Nih di ujung Mas Agung kalau ngelihat di sambungan untuk tangkinya ya, dia emang kelihatan ada gap nih. Nah, itu yang pertama. Itu pertanyaannya, gapnya beneran gapnya emang dibikin sengaja ada, ketutup, atau mungkin ya bikinan kembali build quality yang nggak terlalu konstan. Tuh, nah terus ada lagi nih kemarin yang ketemuin Pak, yaitu biasanya kalau kita buka fuel. Yes. Nah, ini kan normalnya fuel itu begitu kita tekan dia langsung kebuka. Iya. Tapi mungkin sobat Rotret ada yang dapat unitnya nih dari pabrik nih Pak. Iya. Itu dia tidak terbuka. Ternyata solusinya simpel kemarin Pak. Ininya cuma dicopot nih, ini terus ini dimajuin nih. Gitu. Jadi cuma benerin biasa aja. Oh. Jadi cuma benerin manual lah ya. Benerin manual aja gitu. Jadi bukan artinya cacat pabrik, sama kayak PCX gitu. Gitu. Selebihnya oke, karena dia ya. Dari build quality saya memang kita lebih berpegang kepada Yamaha karena dia finishingnya sih. Makanya teman-teman mungkin bisa deh komen juga kira-kira ada apa sih yang kurang untuk dibahas biar kita bisa komen. Kita bahas juga sih, kita komen juga. Karena nanti kalau misalnya kita kebetulan dapat unitnya, kita mau buktiin juga nih Pak. Yes. Gitu. Yang kita belum ketemu adalah motor dalam keadaan engine check dari dealer, kita belum ketemu. Kita belum, karena mungkin kan karena PCX ini baru ya, mungkin kita belum dapat engine checknya ya. Sedangkan di Yamaha ya udah berapa kali sih udah engine check, tapi sementara nggak ada masalah juga. Yang di PCX katanya baru datang dari dealer langsung ada klotok-klotok. Saya sih selama ini pakai motor Honda temen, saya belum dengar tuh Pak yang klotok-klotok. Nah makanya kayaknya kita perlu. Mungkin nanti kita perlu review ya dari beberapa teman mungkin yang udah beli di SBW, kita mau tahu reviewnya gimana. Nanti coba kita minta mungkin testimonial ya dari konsumen-konsumen SBW. Nah, testimonial dari konsumen SBW ya. Kira-kira begitu Sob. Jadi ya, ini merupakan komparasi, artinya dua pabrikan ini yang saat ini lagi hype-nya menang di Maxi Scooter Pak. Itu sebenarnya tidak untuk dicari kelebihannya karena dua ini kan masing-masing memang berbeda Pak. Yang satu Ying, yang satu Yang nih. Ya ibaratnya sih kita bilang kayak suatu dua aliran dan konsep yang berbeda, tapi di market atau kita bilang di potensial customer yang sebetulnya sama. Betul sekali Pak, karena ya itu tadi kita malah diberi kebebasan memilih lu mau yang mana, lu mau yang elegan, ya ke sini, mau yang sporty yang ke sini, sporting ke kanan karena kalau kita lihat Pak, yang orang elegan, dia kan lebih mentingin estetika. Gimana desain suatu motor tuh benar-benar bisa mengcover ke karakter dia. Wah, berat banget. Iya, benar. Udah gitu, dari sisi lampu mungkin banyak yang lebih berwarna gitu. Tapi kalau orang sporty biasanya dia nggak ngeliat speedo, yang penting begitu. Gas. Yang penting gas. Sedangkan kemarin mungkin udah lihat ya hasil drag race-nya. Kemarin mungkin udah lihat
Mas Irwan vs teman kita Mas IWB udah bisa dilihat mungkin hasilnya. Itu buat have fun juga kan Pak? Buat have fun juga sih sebetulnya, tapi saya rasa kayak misalnya kalau tanya ya motor matic perlu kenceng nggak perlu kenceng ya kan kembali ke ente sendiri, balik-balik bro. Gantung. Yang penting bisa jalan. Yes, yang penting Dan bisa jalan. Bisa jalan, hemat bensin, ya, tidak rewel ya. Tidak rewel. Terus mungkin kalau orang-orang yang suka, wah yang kayaknya milenial banget, yang mikirin masalah ngomong tentang teknologi ya, NMAX juga ada pilihannya juga karena NMAX merupakan pelopor. Pelopor ya dari Y Connect tadi itu. Jadi mau elegan, mau canggih, pilihan lu sob. Gitu. Sip. Gitu. Kayaknya udah semua ya Pak? Udah semua. Gue rasa udah enak banget gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video Road Ride. Jangan lupa seperti Coach Steven tadi bilang, kalau kalian masih penasaran, Bang coba PCX diapain, cobain masih diapain, silakan di komen gitu. Komen, nanti yang penting jangan suruh kita ngangkat aja ya, ngangkat ya berat dua-duanya. Iya, berat Pak, mending gelinding aja di sekalian. Oke guys. Gitu. Oke sob, jangan lupa stay safe dan stay healthy ya Pak, selalu pakai masker. Selalu pakai masker. Ini pastinya karena kita lagi di area yang sudah terisolasi. Bukan terisolasi Pak, apa? Artinya aman. Aman. Dan cuman kita bertiga sama kameramen doang nih. Sama kameramen, yes pastinya. Lalu ya udah, yang pastinya jangan lupa di like, subscribe dan komen. Dan jangan lupa follow IG resmi kita ya. Ya, dan subscriber kita sudah mau 8.000 Pak. Ini nanti di 8.000 kita mau ada giveaway ya Pak? Iya, pastinya kita ada giveaway dari kita bilang giveaway official ini ya, official apparel ya dari merek-merek yang SBW Motor Group ada. Pokoknya surprise deh hadiahnya. Oke. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Dadah. Dadah.